البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Kemarin kita sebutkan mengenai kelompok sesat yang mereka ternyata punya kitab tafsir juga. Di antaranya kitab yang masyhur, yang mudah dicari dan berbahaya. Kitab siapa kemarin? Al-Kasyaf karya Mahmud Az-Zamakhsyari Abul Qasim. Naam. Berikutnya halaman 103 bagian bawah itu. Wa usul Mu'tazilah khamsatun yusammunaha hum at-tauhid wal 'adl wal manzilah baina manzilatain wa infadul wa'id wal amrul ma'ruf wa nahyul munkar. Masyaallah bagus kelihatannya. Landasan pokok inti Mu'tazilah, usul landasan pokok Mu'tazilah itu ada 5. Mereka menamakan 5 itu apa? Pertama tauhid. Bagus enggak tauhid? Bagus enggak Husain? Bagus, tapi kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, tauhid itu bagus, tapi yang diinginkan kebatilan. Menurut mereka tauhid apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala, mengkosongkan Allah Ta'ala dari nama dan sifat. Batil enggak? Batil. Itu menurut mereka. Kita juga mentauhidkan Allah Ta'ala kok katanya. Maknanya apa? Maknanya kita mensucikan Allah Ta'ala dari nama-nama dan sifat. Jadi Allah Ta'ala itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Jahmiyah. Belum. Kalau Mu'tazilah, Allah Ta'ala enggak punya nama. Nama punya, sifat enggak punya. Belum seperti itu. Nah, kita lihat. Wal 'adl, keadilan. Nah, keadilan menurut mereka itu apa keadilan menurut mereka? Keadilan menurut mereka itu apa? Keadilan menurut mereka itu nanti yang disebutkan satu persatu. Nah, yang ketiga wal manzilah bainal manzilatan ma'ruf, mengenai pelaku dosa besar. Yang keempat infadul wa'id, melaksanakan ancaman. Jadi Allah Ta'ala kalau mengancam wajib menghukum. Padahal wajib atau terserah Allah Ta'ala? Terserah Allah Ta'ala atau wajib? Ketika Allah Ta'ala mengancam suatu ancaman, pelaku dosa besar diancam dengan ini dan itu, apakah wajib Allah Ta'ala langsung hukum? Wajib kalau dihukum atau terserah Allah Ta'ala? Terserah Allah Ta'ala. Nah, mereka mewajibkan itu loh. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah mengancam untuk hukumannya wajib dihukum itu loh. Lah kalau enggak menghukum bagaimana? Berarti Allah Ta'ala enggak adil, kata mereka seperti itu. Allahul musta'an. Yang berikutnya wal amrul ma'ruf wa nahyul munkar. Merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang munkar. Kelihatannya bagus, tapi ini dikenal para ulama apa? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatu haqqin urida biha batilun. Apa artinya? Kalimat yang benar tapi yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Nah, barakallahu fikum. Wa tauhiduhum huwa tauhidul jahmiyah. Tauhidnya mereka adalah tauhid Jahmiyah. Apa itu? Alladzi madmunuhu, yang terkandung di dalamnya nafyus sifat. Nafyus sifat, yaitu meniadakan sifat-sifat. Mu'tazilah kan meniadakan sifat. Nama ada, sifat tidak ada katanya. Kita lihat contohnya, bagaimana contohnya? Allah Ta'ala itu melihat enggak? Melihat, tapi enggak punya penglihatan. Bicara enggak? Bicara, tapi enggak punya pembicaraan. Mendengar enggak? Mendengar, tapi enggak punya pendengaran. Sekarang kalau manusia digitukan, marah enggak kita Ibrahim? Marah enggak kira-kira? Ada orang Mahmud, antum itu mendengar Mahmud, tapi enggak punya pendengaran. Mahmud, antum itu melihat, tapi enggak punya penglihatan. Marah Mahmud. Namanya, dia aja. Merasa dia aja, ya kan Bang? Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Manusia aja kalau begitu enggak mau, apalagi Allah SWT. Jangan sampai, nah barakallahu fikum, dihinakan seperti itu. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kata beliau, fahum yaqulun, mereka mengatakan nahnu nuwahhidullah wa naqul min usulina tauhid. Kami itu mentauhidkan Allah Ta'ala, dan kami mengatakan termasuk landasan pokok mazhab kami adalah tauhid. Walakin tauhid alladzina yuriduna lahu ma'nan akhar. Tapi tauhid yang mereka inginkan makna yang lain, yaitu mengkosongkan apa? Sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa kadzalika aidan al-'adl. Kita juga punya keadilan katanya. Wal 'adl aidan aslun 'azim. Keadilan juga termasuk landasan pokok yang besar. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan keadilan dan perbuatan apa? Perbuatan baik. Wasalis, yang ketiga al-manzilah bainal manzilatain, yaitu suatu tempat di antara dua tempat. Pelaku dosa besar bagaimana? Mukmin enggak? Enggak mukmin. Kafir enggak? Enggak kafir. Nah terus fi manzilah bainal manzilatain, berada di antara dua tempat. Kalau meninggal dunia bingung, mau dikubur ke mana? Dikubur kaum muslimin enggak muslim. Dikubur sama orang kafir enggak kafir juga. Dikubur tengah jalan ganggu orang. Nah, itu kemana kira-kira? Susah.
Mereka itu susah dia bicara. Mu'tazilah. Pemimpinnya siapa, Bang? Wasil bin Atha al-Ghazal. Naam. Walikai na'rif hadzal asl indahum nadrib masalan fanaqul. Untuk kita mengetahui, nah barakallahu fikum, satu landasan pokok ini menurut mereka, nadrib masalan, kita berikan suatu contoh, fanaqul, kita katakan hunaka rajulun muhafidun ala ta'at wa mutajannibun lil ma'asi. Di sana ada orang senantiasa menjaga ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wa rajulun akhar, ada orang lain, yaf'alul kaba'ir, melakukan dosa besar, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin. Wa rajulun salis, laki-laki ketiga kafir. Yang ketiganya kafir. Fahal taj'al salasa sawa, sekarang tiga orang ini sama atau enggak? Fa idza ajabtahum, kalau kamu menjawab untuk mereka bila, tidak sama. Yaqulun, mereka akan mengatakan idzan hadzal mu'min alladzi yaf'al kaba'ir yasiru fi manzilah bainal manzilatain. Berarti orang mukmin ini yang melakukan dosa besar menurut orang Mu'tazilah berada di suatu tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Paham ya? Katanya seperti itu katanya. Fala naqulu mu'min wala kafir. Kita tidak mengatakan mukmin, tidak mengatakan kafir. Amal aslur rabi', adapun landasan pokok yang keempat, fa huwa infadul wa'id, fahum yaqulun, yaitu melaksanakan janji, ancaman, paham ya? Jadi melaksanakan ancaman menurut mereka itu wajib. Allah Taala kalau sudah mengancam hambanya wajib ditunaikan itu menurut mereka. Berarti apa? Berani mewajibkan Allah Taala itu loh. Naam. Fahum yaqulun, mereka mengatakan innallaha azza wa jalla yatawa'ad ala fi'il ma'asi allati la tukhrij minal Islam, misal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman kepada pelaku maksiat yang tidak mengeluarkan dari Islam, misal seperti contohnya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah telah murka terhadapnya, dan Allah telah melaknatnya, dan Allah telah persiapkan untuk dia azab yang pedih. Wa misal salasatun la yadkhulul jannata mudminul khamr wa qatir rahim wal mannan bima a'ta. Tiga orang yang mereka tidak akan masuk surga. Ancaman bukan ini? Ancaman. Pelaku dosa besar semua ya, pelaku dosa besar ya. Pertama, mudminul khamr, yaitu pencandu khamr, peminum khamr, pemabuk. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Yang ketiga, wal mannan bima a'ta, orang yang suka apa? Suka mengharapkan untuk dibalikkan apa yang dia berikan. Paham ya? Mengharapkan dibalikkan kembali atau dibalas. Paham ya? Ini hati-hati, mannan enggak bagus. Kalau ngasih ya ikhlas. Paham ya? Seperti orang kampung kalau ada acara-acara pernikahan, ngasih makanan enggak, Bang? Ikhlas atau enggak dia, Bang, kira-kira? Kalau ikhlas ya kita jazakumullah khairan aja. Tapi nanti kalau antum bilang jazakumullah khairan, mereka akan ribut. Oh, ini wajar dikasih enggak nyumbang katanya. Biasanya gitu biasanya. Karena ada udang di balik batu tadi itu. Kalau ngasih ikhlas, nyumbang ngasih gitu loh. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Kalau antum mungkin belum merasakan, tapi kalau udah berkeluarga biasa hidup di kampung, itu kalau ada pernikahan orang awam ngasih apa? Ngasih apa namanya itu, San? Ngasih apa namanya itu? Nasi ada lauknya itu namanya apa itu? Punjungan. Orang bahasa Jawanya punjungan. Kasih ini, Pak, ada pernikahan. Kalau antum bilang matur nuwun, jazakumullah khairan, kok besok kan nyumbang, digrenengi alias dingrumpi orang ini berjenggot berjubah enggak pernah nyumbang, dikasih cuma jazakumullah khairan. Allah musta'an. Itu berarti menunjukkan apa, ketika ngasih itu pengen dibalik itu, pengen dibalas dengan apa, nyumbangan tadi itu. Allah musta'an. Kalau enggak percaya, ketika orang awam ada sumbangan, ada kertas khusus catat. Fulanah bintu fulan 100.000. Fulan 200. Alan 300. Alanah 400. Catat semuanya. Nanti kalau dia punya acara, timbal balik dia nyumbang gantian. Berarti ada imbal balik situ. Wala tamnun tastaksir. Jangan ngasih pemberian kemudian berharap dibalikkan, jangan. Awana. Wa misal salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang Allah Taala tidak mau mengajak bicara mereka di hari kiamat kelak dan tidak akan melihat mereka, tidak akan memberikan tazkiyah kesucian kepada mereka, dan mereka berhak mendapatkan adab yang pedih. Pertama, al-musbil. Musbil, orang yang memanjangkan celana, sarung, pakaian sampai di bawah mata kaki atau yang semisalnya. Wal mannan, mannan tadi itu, memberikan suatu pemberian tapi berharap dibalikkan, diharap untuk dibalas kembali. Wal munaffiq sil'atah, orang yang menaikkan harga bil halaf dengan sumpah al-kadhib, sumpah palsu. Demi Allah, ini kalau di luar sana enggak dapat sekian, dia sumpah palsu dia. Dia jual sandal Eiger KW, Bang.
Namanya kawin, leker kawin jual. Demi Allah ini kok di luar sana 60 harganya. Ini cuma tak jual 70 karena ongkir kirim katanya. Bohong dia, padahal dia kulanya cuma 30.000. Allah musta'an. Kawin bukan asli mending gitu loh. Fayaqulun, mereka mengatakan nahnu nunfid hadzal wa'id. Kita melaksanakan ancaman ini. Li'anna alladzi qala hadzal wa'id Allah azza wa jalla. Karena yang mengatakan dengan ancaman ini Allah taala, wa huwa qadirun, dan dia mampu. Fala budda min infadih. Maka harus ini Pak, bahaya ini ya. Maka harus Allah taala melaksanakan apa? Melaksanakan ancaman tersebut. Jadi kalau Allah taala mengancam harus mengerjakan itu loh. Paham belum? Jadi pelaku dosa besar menurut orang Mu'tazilah kalau di neraka kekal enggak? Kekal itu loh. Jadi harus dilaksanakan. Fahum yaqulun nunfid al-wa'id. Mereka mengatakan kita melaksanakan ancaman tersebut. Harus Allah taala melaksanakan, harus Allah taala mengerjakannya. Wal aslul khamis, yang terakhir, al-amru ma'ruf wa nahy munkar. Merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Hadza min usulih, min termasuk landasan pokok mazhab mereka. Wa ni'mal asl al-amru ma'ruf wa nahy munkar. Sebaik-baik landasan pokok adalah apa? Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Fama fuddilna alal umam, tidaklah kita diberikan keutamaan daripada umat-umat yang lain melainkan sebabnya bil amri bil ma'ruf wa nahy munkar. Sebabnya karena merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sebabnya. Kata mereka ini ya. Kata mereka seperti itu. Hujahnya benar, cuman ini untuk menguatkan pendapat mereka. Lakin sayatina man yuriduna bihima, akan tapi akan datang pada kita pembahasannya apa yang mereka inginkan dengan lafaz tersebut, min ma'nan batil, berupa makna yang batil, wa ma yulabbisuna bihi 'alan nas, dan apa saja mereka samarkan di hadapan manusia. Fahadil usul idza qara'taha taqul, maka landasan pokok ini kalau apabila kamu membacanya taqul, kamu akan mengatakan hadhi usul haqqin, hadhi usul hadhihi usulun haqqun, ini adalah landasan pokok yang benar. Lakin indama tufassir tajidu annaha batilatun, tapi ketika apa? Indama tufassar, apa itu tufassar ya? Tatkala landasan pokok tadi itu diminta dirinci, ditafsirkan, engkau akan menjumpai bahwasanya itu adalah batilah. Ingat-ingat apa tadi namanya istilahnya Ihsan? Kalimatu haqqin urida biha batilun. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.